Anda punya suami, Anda berharap suami Anda pulang, lah kok enggak pulang, kecewa apa enggak? Gak usah diharap-harap. Gak usah diharap-harap. Cul nih, loske wae. Mulih ya mulih, ra mulih tak titip nih Gusti Allah. Saged ngoten ibu-ibu. Yang teriak saged itu kemungkinannya dua. Nomor satu, sudah ndak punya suami. Nomor dua, wis kadung sumpek karo bojone, karuan sampean ra mulih Mas, mulya tapi nang akhirat ae karuan. Ya Allah. Ya apa sih Ustaz? Jawab saged salah, gak saged salah. Ya itulah serunya pengajian itu. Sudah, maka dua harta yang dimiliki oleh Abu Hazim, dan ini adalah puncaknya zuhud. Apa itu? Nomor satu, yakin dan percaya kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Memberi, Allah Maha Baik, semuanya yakin. Yang kedua, jangan berharap kepada manusia. Ditanyakan kepada Abu Hazim, Abu Hazim, ama takhaful faqra? Ini yang sekarang lagi rame di Facebook itu. Kaifa akhsha minal faqri wa ana abdul ghani? Bagaimana saya takut kemiskinan sementara saya ini adalah budaknya Allah yang maha kaya? Itu kan lagi rame di Facebook. Itu ucapannya Imam Abu Hazim. Maka ditanyakan kepada ama takhshal faqra, apakah engkau tidak takut miskin? Dan kalau kata miskin Bu, mungkin kita belum bisa bayang no. Tapi kalau begini, saking miskinnya sampai tidak punya uang untuk makan. Sampai tidak punya uang untuk nyekolahin anak. Sampai ketika sakit tidak punya uang untuk berobat. Saking miskinnya sampai kemudian tidak punya tempat tinggal. Nah itu baru ketok mengerikan itu. Tapi kalau sekedar kalimat miskin, apalagi di momen pengajian begini, oh ya kayak miskin is my passion. Kayaknya gitu. Tapi kalau membayangkan, karena miskin itu sampai anak kita tidak bisa makan. Sampai dia nangis di rumah, Pak, lapar Pak, kita tidak punya duit. Oh, mudah-mudahan kita tidak ngerasain itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai dia ketika mau sekolah, sampai dia tidak berani sekolah, malu. Karena apa? Belum bayar uang ujian atau SPP atau apa. Masya Allah. Maka saya berterima kasih sekali kepada Bapak ex-presiden RI Bapak Jokowi yang telah menggratiskan biaya pendidikan. Matur suwun Pak Jokowi. Mugi-mugi panjenengan panjang umur, sehat wal afiat, pinaringan rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Tenan loh. Iki doa bagus-bagus mali elek mana kewaca YouTube ini tambahi tenanan pora iki mang lho astagfirullahaladzim. Insyaallah nanti kalau ada tawaran komisaris langsung tak tarik. Maka dibilang, apa engkau tidak takut miskin? Apa jawaban Imam Abu Hazim? Ini itu. Nah, kesenggol. Apa jawaban Al-Imam Abu Hazim? Dia mengatakan, wa kaifa akhshal faqra? Apakah aku takut miskin? Sementara Tuhanku pemilik semua kerajaan langit dan bumi. Allah yang memiliki emas, Allah yang memiliki berlian, Allah yang punya gunung uranium. Uranium apa titanium? Uranium. Yang kayak, saya punya gunung saya. Saya punya gunung. Dan gunung saya itu mengandung uranium. Siapa itu? Masa enggak tahu antum? Oh nikel ya? Yang mau jadi raja? Malah belum dengar saya yang satu ini. Apa ini? Walah. Oh coba ngualati wong iku. Sudah? Bagaimana saya takut miskin sementara Tuhanku memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Dan apa yang ada di bawah tanah. Semuanya milik Tuhanku. Jadi seakan-akan gini loh Pak. Kayak anak kecil pamer nang konconi. Kamu iso tuku mobil-mobilan pora. Bah, lek aku gelem. Loh bapakku iki lho, komisaris PLN. Itu misalkan anak kecil gitu. Misalkan apa? Anak kecil pamer kepada siapa? Temennya. Yang menjadikan si anak ini yakin apapun yang saya ingin tidak mungkin tidak terwujud. Karena dia punya keyakinan bapakku komisaris PLN.
Nah sementara kita ini punya Allah yang lebih dari bapak kita. Yang lebih dari sekedar kakak kita, lebih dari sekedar suami kita. Maka ketika kita butuh sesuatu, maka tidak mungkin kita tidak dikasih, tidak mungkin. Tapi ingat, harus punya ilmu yang namanya ilmu yakin. Punya ilmu apa? Yakin. Maka kata Abu Hazim, bagaimana saya takut miskin? Lawang Tuhan saya pemilik semuanya kok. Allah yang punya emas di Freeport, Allah yang punya emas di astagfirullah, ada negara penghasil emas juga dan negaranya miskin juga. Para penghasil emas. Lah bukan, nanti insya Allah saya ingat. Dan Allah pemilik udara, Allah pemilik semuanya. Kenapa saya harus takut miskin? Nah itu loh, pendorong orang untuk zuhud itu Pak. Karena Anda itu punya Allah yang menjanjikan Anda tidak mungkin melarat. Dijanjeni sama Allah. Tapi kita ini terlanjur percaya janjinya setan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu medeni, menakut-nakuti kalian, menjadikan kalian was-was dengan kemiskinan. Ojo kok melarat. Ojo golek anakmu loro berobate piye. Ojo golek bojomu butuh berlian, tukune gaya apa. Ojo nanti kalau kamu mau beli jet pribadi, belinya dari mana? Nah, akhirnya lama-lama kita sama setan dibikin tidak sedekah. Seperti tadi pagi saya bilang di Masjid Nurul Falah, banyak orang tua itu akhirnya jadi bakhil karena apa? Kepikiran anak. Oh, cek anakku mentas sik, tak golekne omah sik. Nanti anaknya mbarep sudah, lo anak nomor loro wedok wong wedok lah angel kerjane langkai gak dawa, wis tak mentasnya anak wedok dhisik. Nanti setelah anak wedok dapat, anak ketiga dipikir apa? Lho kok masih Mbak Yune dikai mosok adike gak dikai kok Mary. Akhirnya sampai mati gak tahu sedekah kepikiran anak. Nah, ada yang begitu? Ya lek contohnya ini kira-kira akeh. Kalau contohnya ini kira-kira banyak. Kita lanjutkan. Al-Fudail Ibnu Iyad menjelaskan asas. Asas itu apa? Pondasi. Pondasinya zuhud adalah ridho kepada Allah Ta'ala. Nah maka ini doanya Nabi Muhammad ketika turun dari Taif. Itu pondasinya zuhud. Maka walaupun riwayat ini oleh sebagian ulama hadis dianggap riwayat yang dhaif, tapi mau tidak mau ini sesuatu yang ini ada kamar mandi Mas di sebelah sini Mas. Iya. Coba ditutup ya Abdurrahman. Lah memang ngomong sama orang yang tinggal lama di Arab itu agak susah. Iya. Susah kita bilang minggir. Kalimat minggir itu seakan-akan menunjukkan pancet todik kuno, ojo ngalih gitu. Jadi ada perlawanan sebelum akhirnya nyerah. Itu untuk orang yang sudah lama tinggal di Arab itu. Saya ngomong apa tadi? Pondasinya. Maka Nabi Muhammad itu ketika turun dari Taif, itu Anda tahu Pak, itu berharap banget dakwahnya diterima di Taif. Maka ketika tertolak, ya kecewanya muncul. Dan yang didatangi oleh Nabi Muhammad itu para kepala-kepala suku yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad terkenal baiknya. Dan itu pun kalau Anda cek sejarahnya masih ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad atau dengan Ibunda Khadijah. Ada kekerabatan sehingga Nabi Muhammad mengharap sekali kepada mereka. Ternyata apa? Ditolak. Dan untuk ngusir Nabi Muhammad itu dengan cara apa? Anak-anak kecil diarahkan, disuruh ngambil kerikil, batu, disuruh ngelempari Nabi. Bayangin. Jadi yang ngelempari digai guyon sama anak cilik. Sama anak-anak kecil. Dilempari sama anak kecil. Sudah sampai Nabi Muhammad itu bilang apa? Sampai aku turun dari Taif, tidak sadar. Sampai aku datang di suatu tempat. Kemudian doanya Nabi apa? Doa Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah aku keluhkan kepadamu ya Allah. Dha'fa quwwati, kekuatanku yang kecil ini ya Allah. Wa qillata hilati, dan sedikitnya caraku dalam mendakwahkan agamamu ini ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan aku keluhkan ya Allah, hinanya aku dipandang oleh manusia di Taif itu ya Allah. Dan penutupnya Nabi Muhammad bilang apa? Illam yakun alayya minka ghadabun fala ubali. Tapi ya Allah, kalau dengan semua yang aku keluhkan tadi
ternyata Anda, yaitu engkau ya Allah, tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Pokok Allah Ta'ala tidak murka. Allah ridho, selesai. Itulah asasnya zuhud. Itulah pondasinya zuhud. Maka Al-Fudail Ibnu Iyad mengatakan, pondasi dari sikap zuhud adalah ridho kepada Allah. Ridho. Ketika dapat nikmat ridho. Ketika dapat susah ridho. Ketika Allah beri ujian, ridho. Ketika Allah jadikan hidup kita di dunia nampaknya tidak baik-baik saja, ridho. Itulah asasnya zuhud. Al-Fudail Ibnu Iyad juga menjelaskan bahwa orang yang menerima apa adanya adalah orang zuhud. Jadi zuhud itu ya ada waraknya, ada qanaahnya, itulah zuhud. Dan dialah orang yang paling kaya, kata Fudail bin Iyad.